Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita latih untuk refrain Mazmur hari ini. Refrainnya berbunyi, kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kita sama-sama. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Madabakti 330. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan. Dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di akhir nanti, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan. Dan penampakan Tuhan yang kita rayakan setiap tahun di dalam gereja kita diingatkan akan teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa
kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu, dan melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka merasa bahagia, dipersembahkannyalah emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Sang Yesus Almasih. Dan dengan demikian menjadi gambaran bagi kita bahwa sebagai pengikut Yesus, kita juga selalu berusaha untuk mencarinya dan ingin mempersembahkan seluruh diri kita kepadanya. Sekaligus juga pada perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan Yesus merupakan hari perayaan Minggu Misi Sedunia yang boleh kita rayakan pada kesempatan ini. Maka mari tentu kita berdoa juga supaya kita semakin menjadi misionaris-misionaris yang boleh menghadirkan kebaikan dan kebenaran Allah di tengah masyarakat kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, layak untuk sungguh menjadi misionaris, menghadirkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan Tuhan bagi sesama. Mari kita membuka hati kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, serta membawa dalam doa-doa kita tentunya apa yang ingin kita intensikan doakan pada kesempatan ini, terlebih dalam menjalani hidup di tahun baru tahun 2024. Juga mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami bersama dengan Ibu Inawati Tumbel yang merayakan hari ulang tahun yang ke-83, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya mohon kesembuhan, pemulihan bagi Pastor Jimmy yang sementara dirawat di rumah sakit Parepare, dan juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Ibu Yosepin Like Winardi yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami
meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman kelak akan Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Syukur atas rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bagi Ibu Inawati Tumbel yang Engkau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-83. Semoga rahmat usia yang Engkau percayakan kepada orang tua saudara kami ini semakin membuat dia menikmati rasa damai dan bahagia, tetap sehat walafiat dan senantiasa dengan semangat iman untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu melalui kehadiran seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Terlebih Pastor Jimmy yang sementara dirawat di rumah sakit Parepare. Semoga melalui para dokter dan sarana pengobatan yang diberikan kepada mereka yang sakit, akhirnya mereka boleh kepulihkan dari penyakitnya. Akhirnya Tuhan, kiranya dengan belas kasih-Mu boleh Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, telah meninggal, utamanya bagi Ibu Yosepin Like Winardi yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu dari tengah-tengah keluarga antara kami umat-Mu. Semoga dia boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau
membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya
di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan setelah kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Dan gereja juga mempersembahkan hari Minggu ini sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Dan pada tahun ini kita merayakan Hari Raya Hari Misioner Sedunia yang ke-181. Hari raya ini hendak merenungkan bagaimana juru selamat yang dilahirkan itu selain menjadi pusat kehidupan keluarga Nazaret dan kita semua, tetapi lebih luas dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ia sesungguhnya adalah pusat, dia adalah dasar dan arah serta tujuan segala kebenaran dan hidup kita manusia. Berkaitan dengan Hari Anak Misioner, Hari Minggu Sedunia ini, hari raya ini serentak menjadi inspirasi dan panggilan misioner bagi kita untuk menjadi misionaris-misionaris, untuk menanamkan kebenaran atau kehadiran Tuhan bagi setiap orang, siapapun, dimanapun dan kapanpun kita jumpai. Yesaya dalam bacaan pertama, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menunjuk 2 poin penting melalui penglihatan rohaninya atas apa yang sudah sedang dibuat Tuhan bagi Israel bangsanya. Bagi Yesaya hal itu adalah rahmat besar dan keunggulan rohani yang hanya dimiliki oleh orang Israel. Ia menyaksikan kemuliaan Tuhan nampak nyata atas Israel.
Bukan hanya Yesaya, hal itu disaksikan pula oleh bangsa-bangsa asing yang telah menyaksikan hal itu, berlomba-lomba datang berhimpun dengan Israel. Bahkan mereka membawa segala kekayaan dan ikut mewartakan kebesaran Tuhan. Dari apa yang secara rohani dilihat itu, Yesaya mengajak Israel untuk bangkit, membuka mata dan menjadi terang, dan lihatlah sekeliling. Jangan tidur. Bagi Yesaya, Israel harus segera membuka diri untuk melihat secara mendalam terang Tuhan itu bagi keselamatannya. Israel tidak boleh merasa bodoh dan mengabaikan hal besar ini, tetapi harus bergegas dan harus bangkit dan menjadi saksi terang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang disaksikan oleh Yesaya ini terlihat lebih nyata dalam hidup melalui Injil Matius yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Bahwa terang kemuliaan dan kehadiran Allah itu nampak secara nyata dalam diri Sang Juru Selamat yang lahir di kandang Betlehem. Sedemikian luar biasanya kemuliaan Allah itu sampai hal itu menggugah hati dan mendorong 3 tokoh besar dari timur atau orang Majus atau sarjana atau raja, yakni Gaspar, Baltasar, dan Melkior, untuk pergi menuju Yerusalem mencari dan menemukan Sang Juru Selamat yang dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea. Itu yang kita dengarkan dalam Matius 7 ayat 1. Karena hati intelektual dan komitmen mereka sebagai orang yang terpandang dalam pencarian kebenaran hakiki demi hidup menjadi hal yang mendorong ketiganya bertekun mencari dan menemukan sang terang atau sang kebenaran tertinggi dalam kehidupannya. Pengetahuan bagi mereka tidak menjadi hal yang terlalu. Bahkan kekayaan seperti yang terdengarkan yang dipersembahkannya, semuanya itu dicari. Tetapi hal terang itu adalah anugerah dan rahmat besar dari Tuhan. Karena hati inilah yang mendorong mereka untuk sungguh bergegas berangkat dari daerah timur. Setelah dibimbing oleh terang bintang hingga tiba di Yerusalem, mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka tidak merasa mereka lebih tahu dan lebih paham telah melihat bintangnya. Tetapi ternyata dalam mencari itu, ternyata mereka juga harus bertanya, di manakah anak itu berada? Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Berjumpa dengan Juru Selamat adalah perjumpaan dengan Tuhan yang menampakkan diri. Perjumpaan itu lalu bagi mereka merupakan perjumpaan dengan apa yang paling dicari selama ini di dalam hidup mereka, yakni kebenaran tertinggi dari segala pengetahuan yang sudah dimilikinya. Mereka pada akhirnya sadar dan tahu bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, adalah kebenaran tertinggi untuk menjadi pedoman dalam hidupnya. Ia adalah wajah Allah sendiri yang selama ini dicari dan dinanti-nantikan oleh semua umat manusia. Dia adalah kepenuhan seluruh kebenaran dan kebijaksanaan dalam hidup manusia. Hanya bagi semua yang membuka diri, yang bertekun dengan hati yang tulus dan jujur mencari kebenaran, mereka akan dituntun untuk menemukan dan mendapatkan serta mengakui kebenaran tertinggi itu dalam diri Yesus Sang Almasih.
Itulah peristiwa iman yang terjadi dalam diri 3 perwakilan kebijaksanaan timur yang mencari hingga di Kana Bethlehem. Mereka adalah saksi dan misionaris kemuliaan dan kebenaran tertinggi dari Allah Yahudi itu, yang kini nampak dalam diri seorang pribadi. Ia tidak hanya lahir dari Maria dan berbaring di tengah Maria dan Yosef, ia bahkan sungguh hadir dan menjadi pusat dan tujuan seluruh kebenaran dan hidup. Terang itu menampakkan diri di atas dan melalui sejarah hidup bangsa Israel dan kita kenal sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua menguatkan umat di Efesus bahwa berkat iman dan pengajarannya kita semua yang mendengar pewartaan Injil berhak pula untuk menjadi saksi dan yang turut menikmati kebenaran agung itu. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Ketidaktahuan akan kedudukan mereka sebagai pengikut Kristus dan bagaimana menghubungkan diri dengan janji keselamatan mendorong Paulus menjelaskan secara serius poin ini kepada umat di Efesus. Maka bagi Paulus, keterbukaan hati untuk menerima penampakan Allah melalui Injil yang diwartakan adalah sebuah sikap rohani yang tepat. Itu saja sudah merupakan sikap penting untuk turut mendapatkan keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika bacaan ini mendorong kita pertama untuk belajar dari pengalaman orang Israel bahwa kita semua wajib membuka diri, peka dan menerima segala sesuatu yang diajarkan oleh Kristus dan gerejanya. Yang kedua, kita belajar dari bangsa-bangsa lain, para Majus dari timur, yang dengan segala kerendahan hati dan ketekunan mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki dari Allah itu sendiri. Hal itu wajib dicari dan hanya ditemukan dalam diri Kristus. Pada saat kita mendengarkan sabdanya dan bersatu sepenuhnya dengan Dia, pada saat kita menyambut tubuhnya sendiri. Seiring dengan hari anak misioner ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi dan misionaris penampakan diri Allah di dalam diri Yesus Kristus itu. Kita diundang untuk membuka diri, mencari dan menemukan kebenaran itu, dan sekaligus menjadi misionaris untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran agung itu bagi orang-orang lain lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kebenaran itu puncaknya hanya ada dalam diri Kristus dan gereja yang mewartakannya. Menghadapi berbagai arus informasi, pandangan hidup, ilmu pengetahuan yang sering membingungkan ini, kita didorong menjadi misionaris yang mewartakan bahwa hanya dalam diri Yesus dan sabdanya kebenaran yang sesungguhnya itu ada dan pasti. Bagaimana untuk menemukan hal itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih? Tidak ada cara lain selain kita mau dan ingin sekali lagi semakin membuka hati kita dan mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan ini. Terbuka bagi setiap orang yang kita jumpai, senantiasa berusaha untuk mendengarkan dan juga semakin menghargai ciptaan-ciptaan lain, terlebih sesama kita dalam seluruh kehidupan ini. Dan lewat itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita akan semakin menemukan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Mari kita mohon supaya kita semakin diberikan keberanian untuk sungguh semakin membuka hati kita kepada kebaikan dan kebenaran Allah dalam setiap manusia yang kita jumpai, setiap ciptaan dan setiap peristiwa hidup kita.
Terlebih bahwa kita telah diajak lagi oleh Tuhan untuk boleh meninggalkan tahun 2023 dan menginjakkan kaki di tahun 2024. Semoga seluruh rancangan rencana acara dan cita-cita kita sepanjang tahun ini sungguh semakin berkenan membantu kita untuk menemukan kebenaran tertinggi, yaitu persatuan sepenuhnya dengan Dia dalam kemuliaan Bapa. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tahbisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu
dan secara khusus segenap panitia perayaan tahbisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kekhidmatan perayaan ini. Marilah kita mohon. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, sehingga Engkau boleh mengantar kami memasuki tahun baru lagi, tahun 2024. Semoga kami mampu dan bisa untuk memperjuangkan hidup sepanjang tahun ini dalam kuasa kasih-Mu. Maka semoga berkat-Mu semakin meneguhkan, menguatkan kami untuk mencari kebenaran-Mu yang sejati. Dan dengan demikian seluruh rencana-rencana kami di sepanjang tahun ini membantu kami untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang Kau percayakan pada saudara-saudari kami, utamanya Ibu Inawati Tumbel yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-83. Semua berkat usia yang Kau anugerahkan kepada orang tua Ibu terkasih saudari kami ini, membuat dia semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga siapa saja yang senantiasa setia mendampinginya dan hidup bersamanya. Juga berkat-Mu semakin Kau nyatakan kepadanya kesehatan, kesuksesan, dan juga segala rahmat berkat yang mereka upayakan bersama seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat selamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Yosefin Likewinardi yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga yang ditinggalkannya senantiasa Kau teguhkan dalam perserahan di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persembahan dari Madabakti nomor 342. 342. Pohon mawar yang mulia, pohon tak berduri,
tengah malam sunyi, malaikat memuji. Pohon mawar yang murni, oh Ibu Maria, ramalan para nabi, perawan berputera, jadi ibu Tuhan. Kaki menginjak setan sampai akhir zaman. Kami turut bahagia, oh Bunda Maria. Minta pada putranda, kami mohon setia. Alam lembah dunia penuh tangis dan dosa, kami mohon doa. Pohon mawar yang mulia, pohon tak berduri, pohon Yesus namanya, bagai sabda Nabi, mekar indah murni di tengah malam sunyi, malaikat memuji. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu, yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikorbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung,
bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk perilaku kita dan menurut air ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian Komuni dari Madabakti nomor 347. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping Bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, Bunda bersenandung untuk Ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu supaya tidak kamu sebotmu. Hantarlah, oh Yesus, kami semua agar bersatu dengan-Mu di surga. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dengan demikian, kami semakin layak untuk memperjuangkan hidup di tahun 2024. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pemeliharaan gereja dan juga tabisan uskup dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Januari 2024. Yang pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 dan 31 Desember 2023 berjumlah Rp17.885.000. Kolekta pemeliharaan gedung berjumlah Rp18.298.000. Kolekta misa tutup tahun berjumlah Rp1.971.000. Kolekta misa tahun baru tanggal 1 Januari 2024 berjumlah Rp6.083.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Wangsen dan Stefani Bernadette Reski Wijaya merupakan pengumuman yang ketiga. Arnold Noldi Tumbelaka dan Elisa Wijaya, pengumuman yang kedua. Richard Tungadi dan Meliana Talib, pengumuman yang kedua. Dan Tobias Budianto, Ervina Otong, pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan mulai dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu pukul 20 di Aula Lantai 1. Yang keempat,
dalam rangka pentabisan Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada satu uskup atau administrator diosesan atau utusan uskup dan memiliki kendaraan transportasi mobil beserta driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Saudari Melani Tangko Putra, nomor HP 0813-4250-7863 atau menghubungi langsung Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang kelima, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, pukul 5 sore di Aula Paroki Lantai 1. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024. Bagi yang akan membaptis anak-anaknya, disilahkan mendaftar dan mengambil formulir ke kantor sekretariat paroki paling lambat tanggal 19 Januari 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, satu dua hal dalam rangka Hari Misioner Sedunia yang ke-181, maka anak-anak kita akan mengadakan kegiatan lagi di Paroki Sudiang. Pada minggu ini Ketua Komisi Dirdios Keuskupan Agung Makassar, Pak Sornando, juga dalam kegiatan yang sama merayakan hari Minggu Misi untuk KPKP Toraja, dan minggu depan itu akan di KPKP Makassar. Maka anak-anak kita dari Andalas, karena ada beberapa hal kebutuhan mereka, maka mereka akan mencari dana seperti biasa. Mereka akan mencari dana dan melalui pujian dari hati dalam rangka Hari Anak Misioner yang ke-181. Seperti biasanya mereka mengadakan itu di pintu gerbang gereja. Tentu diharapkan partisipasi kita untuk seluruh kegiatan anak kita, dan sebagaimana sudah disampaikan, kegiatan itu juga pernah kita buat di sini ya, dalam kapasitas itu mengawali seluruh rangkaian acara yang nanti akan berpuncak dalam bulan Januari ini. Lalu yang kedua, sebagaimana kita tahu bahwa kewajiban kita untuk pinjaman, di mana dari umat sendiri yang memberikan pinjam pada saat untuk penyelesaian gereja itu sudah selesai. Dan dengan demikian rekening sehubungan dengan pembangunan ini tetap dijalankan dan tetap dibuka. Hanya saja di nomor rekening mandiri itu sudah ditutup sehingga tinggal di BCA saja. Karena pemilihan gereja kita dan semua yang tersangkut paut dengan gereja kita ini pasti membutuhkan dana yang banyak. Pengalaman untuk renovasi, untuk perbaikan saja beberapa hal di pastoran yang baru 5 tahun sejauh saya tahu, itu sudah menelan biaya kurang lebih 500. Jadi kalau kita rata-rata itu mungkin setiap tahun itu 100, bisa habis 100. Itu baru katakanlah pemeliharaan kecil-kecilan, apalagi kalau ada yang agak besar. Dan memang ini salah satu yang sebenarnya kita harus pertimbangkan. Memelihara gereja yang begitu indah dan bagus itu tidak begitu mudah. Tetapi syukurlah bahwa kita tetap punya hati untuk itu. Maka sudah kesepakatan Depas bahwa rekening ini tetap dibuka
maka itu akan tetap berjalan seperti yang diharapkan. Juga kolekte kedua setiap hari Minggu itu tetap dijalankan dengan satu pengharapan seperti itu. Masih ada satu kewajiban yang sebenarnya itu berjalan cukup lama, dan itu tiap bulan itu di-store ke yang masih harus dilunasi sekitar 2 tahun. Hal itu ya setiap 10 juta per bulan, itu juga masih tetap dilanjutkan, kan itu adalah perjanjian yang kita buat dengan mereka, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara terkasih. Lebih lengkapnya laporan untuk seluruh keuangan kita pada kesempatan ini kami belum sempat untuk melaporkan kepada umat. Kita masih akan lihat dulu karena ini suasana tahun baru itu masih hangat, sehingga belum sempat dirampungkan semua, dan moga-moga di bulan Januari nanti itu pelaporan keuangan itu kami bisa sampaikan kepada umat untuk kita ketahui, sehingga kita tahu posisi keuangan kita di mana. Lalu sehubungan dengan gerbu itu sudah laporan dari keuskupan, itu tetap diingatkan mungkin ada kotak gerbu di belakang, tetapi juga sudah dipertimbangkan bagaimana hal itu sehingga paling tidak di tahun 2024 ini sudah mulai terisi, dan kalau bisa nanti tahun 2023 itu juga sudah bisa diakali supaya itu bisa ada setoran, sehingga di akhir tahun 2023 itu untuk pelaporan berikutnya itu sudah ada nampak ada di sana, karena selama ini masih kosong gerbu kita ke keuskupan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terlebih terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, lektor, pembaca, pemazmur, proyekon, pembaca komuni, misionar, organis bersama dengan dirigen, kemudian kolektan, seluruh umat kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok dekorasi dan kelompok sound system, kepada kita semua sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok dekorasi semakin kreatif dalam menata gereja kita sehingga kelihatan semakin indah dan semakin cantik untuk boleh membuat kita lebih nyaman mengadakan perayaan Ekaristi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat menjalani tahun baru 2024 dengan segala rencana-rencana kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan yang terakhir nanti akan diberkati kapur yang setiap tahun itu diberkati. Lalu nanti kita ambil dengan ada bacaannya di situ dan ada doanya. Mohon kepala keluarga, entah itu bapak atau ibu, mengambil satu kapur dan mengambil satu doa, wujud doa itu semua lengkap di sana. Lalu nanti menulis di situ 20 CMB 24, ya. Itu dari doa itu semoga Kristus memberkati rumah kita sebagaimana kita rayakan pada hari ini, Gaspar, Melchior dan Baltasar sebagai 3 raja dari timur, dan itu adalah tanda dan lambang bahwa Allah atau Raja mengunjungi kita, rumah kita. Mudah-mudahan sepanjang tahun 2024 ini kita tetap berada dalam kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh isi keluarga. Saya kira baik hal itu menjadi perhatian kita. Hal ini telah biasa kita buat di sini setiap tahun. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Mada Bakti nomor 357.
Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Karena kini Allah Putra jadi manusia, lekaslah mencari Allah Putra penyelamat dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia, lekaslah mencari yang kuasa jadi manusia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja